Kesedihan alam semesta. Serangan kuat Wang Xian menekan dan langsung membunuh dua peramal Tianyuan di alam semesta Natian. Digantung di udara, dia melihat sekeliling. Ini adalah sarang lama dari dua peramal kuat di alam semesta Natian. Ada banyak harta dan sumber daya di sini. Beberapa sumber harta karun, mereka mungkin tersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Tapi seperti beberapa pohon dan rerumputan keramat, semuanya ditanam di sekitar sarang lama mereka. Dua makhluk surgawi agung menempati 80% sumber daya seluruh alam semesta. Jumlah sumber daya ini sangat besar, hanya sedikit lebih sedikit dari alam semesta kosong. Bagi Wang Xian, itu juga merupakan harta yang langka dan sangat besar. Scholar, ayo buat terobosan di sini. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan memerintahkan tubuh Void Dragon untuk mencari semua harta karun. Dia berkata kepada cendekiawan dengan senyum di wajahnya. Ini yang mulia Raja Naga. Petugas itu mengangguk dengan hormat ke arah Wang Xian. Untuk Raja Naga saat ini, dia sangat menghormati hatinya. Bahkan jika dia menerobos kali ini, di depan Raja Naga, dia hanyalah eksistensi yang bisa dibunuh dalam hitungan detik. Sarjana Suen bergerak dan mulai menerobos. Ini adalah pusat alam semesta Natian, menerobos ke sini, dibandingkan dengan posisi tadi, waktunya bisa dipersingkat 10 kali lipat. Kepadatan energi berbeda. Buku dan sarjana mulai menerobos dengan cepat. Wang Xian berdiri di sana menonton dengan tenang, kali ini, tidak ada orang kuat lainnya yang datang untuk ikut campur. Pada saat yang sama, ia terletak di dua tempat di alam semesta Natian. Sein Haoyang dan Sein Buddha dibangkitkan di tempat yang sangat rahasia. Mereka merasakan kekuatan terobosan dari orang kuat di tengah, dan ekspresi mereka sangat memalukan. Sialan, kerugian kali ini terlalu besar, pria terkutuk itu. Mata mereka merah, dan mata mereka penuh amarah dan kengganan. Tapi kali ini, mereka tidak berani melakukan provokasi apapun. Keduanya mengeluarkan pelat batu komunikasi dan menghubungi satu sama lain, lalu membuat keputusan. Saat ini, ia terletak di planet hidup di alam semesta Natian. Tiga lelaki tua berjubah hitam dari kam urutan kejahatan tiba-tiba menerima pesan dari Sein Haoyang dan Sein Buddha, dan mereka saling memandang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang suci Haoyang dan orang suci Futu secara langsung ditekan dan dibunuh oleh orang kuat misterius itu. Orang kuat misterius itu benar-benar menakutkan. Di kam urutan kejahatan kita, dia juga merupakan eksistensi yang mengejutkan. Pria tua berjubah hitam tidak bisa tidak berkata. Kedua orang ini sangat baik, mereka bersedia melakukan lebih banyak bisnis dengan kita, tetapi sekarang, mereka tampaknya berada dalam masa yang sangat lemah, Mata seorang lelaki tua berjubah hitam berkedip, dan matanya penuh dengan sikap dingin dan tegas. Haruskah kita melakukannya secara langsung? Tapi kedua orang itu agak kejam. Jika kita merampoknya secara langsung, mereka mungkin akan membalas kita. Pria tua berjubah hitam lainnya ragu-ragu dan berkata. Mereka adalah pembangkit tenaga dari kam urutan kejahatan, dan mereka menganggap makhluk lain sebagai semut. Namun, orang suci Haoyang dan Buddha yang berdagang dengan mereka kali ini juga bukan orang baik. Mereka harus membalas, dan mereka masih perlu memperhatikan ini. Lakukan secara langsung. Sekarang mereka paling lemah, kita membantai mereka secara langsung. Mengapa kita harus membuat kesepakatan dengan mereka? Balas dendam pada kita. Jika mereka berani mendatangi kita, biarkan mereka membayar harganya. Kata dengan dingin. Baik, dua lelaki tua berjubah hitam lainnya ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, menjilat bibir mereka, dan mata mereka penuh dengan ekspresi serius. Mereka melihat makhluk-makhluk di planet ini, sudut mulut mereka sedikit terangkat. Boom! Saat berikutnya, mereka melayang ke langit di atas. Mereka bertiga melambaikan tangan, dan bendera berkibar satu persatu. Spanduk merah darah penuh dengan horor dan darah yang aneh. Energi merah darah di atas mengalir seperti lautan darah. Di lautan darah ini, ada makhluk hantu hitam, dengan wajah mengerikan menjulurkan cakarnya, seolah ingin membebaskan diri dan mencabik-cabik segala sesuatu di dunia. Tiga spanduk yang menakutkan dan menakutkan semakin besar tertiup angin, dan hantu makhluk hitam dan menakutkan di lautan darah terlepas darinya. Mereka terbang menuju seluruh planet dengan kecepatan yang mengerikan. Apa ini? Aura yang menakutkan dan jahat, lari. Lari. Semua makhluk di planet ini dikejutkan oleh aura tak menyenangkan ini. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam dari jiwa. Semua makhluk melarikan diri dengan panik. Tapi kecepatan hantu hitam aneh itu bahkan lebih mengerikan. Mereka langsung menembus hantu makhluk hidup, dan makhluk hidup itu langsung berubah menjadi kerangka. Kerangka yang membusuk.
Tampaknya telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan hantu hitam mengerikan yang aneh itu, pancaran hitam di tubuhnya lebih kuat, dan ada genangan darah di sekitarnya. Sosok hitam dan aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat merusak seluruh planet. Makhluk dan manusia di planet ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jeritan terus berdering. Kepanikan menyebar ke seluruh planet. Namun, bencana kehancuran yang mengerikan ini hanya berlangsung beberapa menit saja. Seluruh planet mati sunyi. Tidak ada satupun makhluk hidup. Jie, sudah lama sejak aku mengibarkan bendera laut darah pemurnian jiwa dengan sangat keren. Selanjutnya, aku harus memperbaikinya. Jubah hitam tidak bisa menahan tawa liar. Haha. Wajah dua lainnya juga dipenuhi dengan senyum ganas. Di jubah hitam mereka, darah mengalir. 3 lelaki tua berjubah hitam itu bergerak langsung ke susunan teleportasi dan menuju ke planet berikutnya. Ini adalah pembantaian brutal dan tidak manusiawi. Itu berasal dari pembantaian makhluk lemah oleh yang kuat di Tianyuan. Ini juga merupakan tragedi alam semesta. Wang Xian tidak tahu tentang hal-hal di sini. Saat ini, dia tidak jauh dari cendekiawan itu, memegang lempengan batu komunikasi dan melihat beberapa informasi. Dia mendapatkan lempengan batu komunikasi ini dari orang kuat di alam penguasa alam semesta Natian. Dari pelat batu komunikasi, Wang Xian memiliki pemahaman mendetail tentang alam semesta Natian. Di alam semesta hari itu, Santo Buddha dan Santo Hao yang duduk di Istana Suci. Tidak ada partisipasi dalam hal lain di alam semesta. Biarkan mereka berkembang. Tetapi yang tidak diketahui oleh semua makhluk hidup di alam semesta Natian adalah bahwa murid-murid yang kuat ini tidak lebih dari 2 orang suci mereka, ternak bebas. Selama memiliki nilai guna, bisa langsung diperjualbelikan. Bisa langsung mencabut nyawa. Di piringan batu komunikasi, ada catatan tentang suatu peristiwa belum lama ini. Dikatakan bahwa ada makhluk di alam semesta Natian yang tidak menghormati orang suci tersebut, dan orang suci tersebut akan menghukumnya dari surga. Ratusan ribu makhluk planet semuanya musnah. Kejadian ini menimbulkan kehebohan, namun tidak ada makhluk kosmik yang berani meremehkan kedua orang suci tersebut. Teriakan minta tolong makhluk biasa. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat dia melihat beberapa informasi di lempengan batu komunikasi. Karena Sein Haoyang dan Sein Buddha memiliki kekuatan absolut. Makhluk lain sama sekali tidak berani membicarakan kedua orang suci itu. Mengenai kehancuran ratusan ribu planet, makhluk lain hanya akan mengira bahwa mereka telah membuat marah orang suci itu. Kelahiran 2 orang suci di alam semesta benar-benar merupakan tragedi bagi alam semesta. Wang Xian bergumam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sarjana buku itu membuat terobosan dengan sangat cepat. Terobosan di tengah, memang akan sangat cepat. Boom, boom, boom. Boom, boom. Kekuatan cendekiawan semakin kuat dan kuat. Semakin dekat ke ranah nasib baik Tianyuan. Orang suci yang bugar itu memandang dengan senyum di wajahnya. Kali ini, akan ada satu lagi ahli keberuntungan Tianyuan dalam garis keturunan orang suci mereka. Kekuatan garis keturunan orang suci mereka akan sangat meningkat. Untuk sebuah kekuatan, yang terpenting adalah orang kuat di alam penciptaan Tianyuan. Di masa lalu, hanya ada satu ahli keberuntungan Tianyuan di setiap kekuatan puncak, atau bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi karena kemunculan Raja Naga, mereka menjadi semakin kuat. Ada istana orang suci, cepatlah, ayo pergi untuk meminta bantuan dari orang suci kita, untuk meminta bantuan dari orang suci Haoyang, untuk meminta bantuan dari orang suci Buddha. Ketika Suen Susheng hendak menerobos. Pada saat yang sama, itu terletak di sekitar istana orang suci. Istana Sein Haoyang dan Sein Buddha dilarang untuk dimasuki murid lain. Setelah Wang Xian datang ke sini, dia membunuh semua murid suci yang telah dicuci otaknya. Saat ini, puluhan ribu murid kuat dari Natian Universe tiba-tiba terbang ke arah ini. Wajah mereka penuh ketakutan dan kepanikan. Ada kekuatan besar di sana, dan orang-orang kudus ada di sana. Ketika kita sampai di sana, kita harus hormat, kita harus hormat. Kepala. Dahi lelaki tua itu penuh dengan keringat dingin, dan tubuhnya gemetar ketika dia terbang. Ada air mata di mata. Bahkan jika ia memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia, ia terlihat sangat lemah saat ini. Dia berkata di mulutnya, dan melihat ke tempat itu memancarkan kekuatan yang kuat. Itu Penatua. Sekelompok orang terbang dengan cepat dan datang ke depan istana orang suci. Mereka melihat ke tempat di mana energi menakutkan terkonsentrasi. Semua makhluk planet di alam semesta Natian, beri penghormatan kepada orang bijak, dan mohon orang bijak untuk menyelamatkan kita makhluk lemah.
Puluhan ribu orang datang ke depan istana orang suci, dan mereka tidak berani masuk. Semua orang berlutut di tanah, berbicara dengan keras, dan terus bersujud ke depan. Semua makhluk planet di alam semesta Natian, beri penghormatan kepada orang bijak, dan mohon orang bijak untuk menyelamatkan kita makhluk lemah. Semua murid yang kuat berteriak serempak, dengan sedikit jeritan dan kesedihan dalam suara mereka. Hah! Di dalam istana orang suci Wang Xianhetian dan yang lainnya sedang menunggu selesainya terobosan cendekiawan itu. Mendengar suara ini, mereka sedikit mengangkat alis. Katakan, Hetian Sengren melirik Wang Xian, ragu sejenak, dan menjawab dengan suara yang dalam. Tuan Sein, iblis-iblis mengerikan yang tidak tahu dari mana mereka berasal sekarang membantai makhluk-makhluk planet. Setiap planet yang mereka tuju, semua makhluk semuanya terbunuh. Sekarang ada lebih dari 100.000 planet. Makhluk-makhluk itu memiliki telah dibantai oleh mereka sudah. Saya memohon kepada orang-orang kudus untuk mengambil tindakan dan membunuh iblis, jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak makhluk planet yang telah dibantai oleh mereka. Pemimpin. Lelaki tua itu berkata dengan keras dengan kesedihan dan kemarahan. Sangat buruk. Hah. Wang Xian dan Hetian Sengren sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata mereka. Dengan lambaian tangan Wang Xian, sekelompok murid yang kuat di luar datang ke posisi di depan mereka dalam sekejap. Melihat pemandangan yang berubah di sekitar mereka, lebih dari 10.000 murid yang kuat menatap Wang Xianhetian dan yang lainnya dengan takjub. Ini membuat mereka terkejut lagi. Kamu mengatakan bahwa ada setan yang membantai planet kehidupan. Wang Xian memandang mereka dan bertanya. Ya, tuanku, siapa kamu? Di mana orang suci kita? Sekelompok murid yang kuat memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan takjub, dan bertanya. Dibantai olehku, dia harus dihidupkan kembali di tempat lain. Wang Xian memandang mereka dan berkata dengan tenang juga, jangan berharap kedua orang sucimu menyelamatkanmu, dia memperlakukanmu seperti ternak dan yang kuat dari kam urutan jahat untuk membuat kesepakatan, orang yang membunuhmu harus menjadi orang yang kuat dari kam rangkaian kejahatan. Penuh dengan ketidakpercayaan, kalian sangat tidak beruntung. Kalian bertemu dengan dua peramal Tianyuan yang tidak baik. Ratusan ribu planet hidup Si Mingyu memprovokasi orang-orang suci untuk dihancurkan. Memasuki kam urutan kejahatan dengan imbalan harta. Wang Xian mencibir dan melanjutkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lebih dari 10.000 murid yang kuat di depan mereka tidak dapat menerima kenyataan ini, dan menggelengkan kepala dengan bingung. Mengapa Raja Naga kami harus menipu kalian yang lemah? Kalian hanya sekelompok orang miskin. Sein Hetian memandang mereka dan menggelengkan kepalanya. Bas, pada saat ini, sarjana buku menerobos langit atas. Hah, dia menghela napas, dan menatap Wang Xian. Terima kasih, Tuan Raja Naga, karena telah melindungi murid itu dan memungkinkannya untuk menerobos. Terima kasih, Tuan Hetian Sage. Kepala sambil tersenyum. Sein Hetian juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Cendekiawan buku itu membungkuk dengan hormat lagi, dan mau tak mau melirik murid-murid kuat alam semesta Natian di sebelahnya, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang, dia sedikit beruntung karena dia adalah murid dari Jiu Yuan Universe. Di alam semesta Jiu Yuan, sekelompok makhluk surgawi yang kuat, menghadapi yang kuat terbuka dengan suara bulat. Pertama ada Lord Falling Shadow Demon Emperor, yang duduk di alam semesta Jiu Yuan dan menjaga keamanan alam semesta Jiu Yuan. Sekarang Raja Naga dari Istana Naga melindungi dan menerobos murid lemah seperti mereka. Dibandingkan dengan makhluk di alam semesta Natian, dia pasti sangat beruntung. The Realm of Science. Puluhan ribu murid yang kuat dari Natian Universe ini memandang sarjana yang tidak menahan kekuatannya, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka memandang Wang Xian dan Hetian Sengren lagi, ekspresi mereka terus berubah. Tuanku orang suci, bisakah kamu menyelamatkan kami orang miskin, sekarang setiap menit dan setiap detik, murid kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang dibantai, tolong bisakah kamu menyelamatkan mereka, selamatkan kami. Orang tua terkemuka mengertakkan gigi, berlutut ke arah Wang Xian dan yang lainnya, dan memohon. Sekarang, jiwa-jiwa itu dibantai, dan kedua orang suci mereka tidak muncul lagi. Apapun alasannya, kini mereka hanya berharap untuk menyelamatkan makhluk lain, sahabat lainnya. Selama Anda bisa menyelamatkan mereka, tidak peduli siapa mereka. Ditembak, saya mohon orang bijak, selamatkan murid-murid kita di alam semesta Natian. Lebih dari 10.000 murid kuat dari alam semesta Natian berlutut di depan Wang Xian, memohon. Mereka berada di ujung jalan, tidak peduli siapa Wang Xian dan yang lainnya, mereka hanya ingin pihak lain menyelamatkan mereka.
Wang Xian memandangi lebih dari 10.000 murid dan wajah memohon mereka, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Raja Naga ini berasal dari alam semesta Jiuyuan. Aku tidak ingin mengurus urusan alam semesta natianmu, dan aku seharusnya tidak mengurus mereka. Wang Xian memandang mereka dan berkata di mulutnya. Tajam pedang terbang ke tangannya. Pedang ini dianggap sebagai hadiah. Dia berkata, memandang mereka tunggu sebentar, kamu membimbing jalan. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Hetian Sengren Suenseng dan yang lainnya Hetian Sengren, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Itu Raja Naga. Orang bijak Hetian mengangguk, dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian kalau begitu Suen dan aku akan kembali dulu. Terima kasih kepada Raja Naga, kami orang suci akan selalu berada di baris yang sama. Ingatlah, dalam hal ini, partisipasi mereka tidak akan banyak berguna. Dan mereka juga dengan jelas melihat bahwa Raja Naga memiliki pengaturannya sendiri, dan mereka tidak dapat membantu banyak dengan mengikuti Raja Naga. Nah, jika Anda memberikan 2 mayat ini kepada senior Falling Shadow Demon Emperor, dikatakan bahwa saya, Raja Naga, memberikan klan iblis untuk duduk di Jiuyuan Universe sebagai hadiah, dan biarkan dia mengurus istana naga ketika aku tidak ada. Wang Xian dengan lambaian tangannya, dia langsung menyerahkan mayat Sein Haoyang dan Sein Buddha ke Sein Hetian. Memberi 2 mayat Raja Iblis bayangan jatuh yang ada di level kontrol juga berbalas. Di periode waktu berikutnya, Wang Xian berencana untuk melakukan perjalanan dalam kekacauan, dan mungkin tidak sering tinggal di alam semesta Jiuyuan. Maka kenyamanan Jiuyuan Universe akan bergantung pada Fallen Shadow Demon King. Meskipun Kaisar Iblis bayangan jatuh mengatakan bahwa dia berada di alam semesta Jiuyuan. Tapi Wang Xian tetap harus mengungkapkannya. Selain itu, Istana Naga masih memiliki musuh. Kaisar Phoenix, serta orang suci Buddha dan Haoyang yang terbunuh, semuanya dapat membalas dendam. Jadi berikan beberapa harta kepada Falling Shadow Demon Emperor, dan biarkan dia duduk di Jiuyuan Universe dan lindungi Istana Naga dengan lebih baik. Nilai kedua mayat ini bisa dikatakan sangat tinggi. Sein Futu dan Sein Haoyang bergabung, dan Falling Shadow Demon Emperor tidak akan bisa membunuh mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tingkat sumber daya ini dapat meningkatkan klan iblis sebanyak 60 atau 70 penguasa ke puncak. Bahkan mungkin melahirkan eksistensi yang bisa menembus belenggu. Bagaimanapun, ini adalah mayat orang kuat di level kontrol. Hah, itu Raja Naga. Hetian Sein mengambil alih kedua mayat itu, sedikit kagum pada kemurahan hati Raja Naga. Ini lebih dari sumber daya, terlalu besar. Sangat besar sehingga sumber daya dari seluruh garis bijak tidak dapat ditukar dengan 2 mayat ini. Keberhargaan ini, bahkan jika Hetian Sengren menggunakannya sendiri, dia yakin bahwa dalam miliaran tahun, kekuatannya sendiri akan meningkat. Raja Naga, kami pasti akan mengirim sumber daya ke senior Falling Shadow Demon Emperor, dan kami juga akan menjelaskan semuanya. Sein Hetian berkata lagi, dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Yah, hati-hati saat kamu kembali. Wang Xian mengangguk. Raja Naga, jangan khawatir. Hetian Sengren mengangguk, jika ada bahaya, aku dapat menghubungi otak kecerdasan universal dari jarak jauh dan langsung kembali dengan paksa. Oke, Wang Xian mengangguk. Sein Hetian membungkukkan tangannya ke arah Wang Xian, dan cendekiawan itu membungkuk dalam-dalam, dan keduanya pergi dengan cepat. Ketika Wang Xian melihat mereka pergi, matanya tertuju pada puluhan ribu murid Natian Universe. Aku akan membawamu ke sana. Wang Xian menatap mereka dan berkata, ini Tuan Sage, terima kasih, terima kasih. Orang tua terkemuka dengan cepat menjawab tuanku, mereka sekarang membantai Mingyu Selatan, dan banyak planet telah dibantai oleh mereka. Wang Xian melambaikan tangannya lengan, kekuatan yang menggetarkan jiwa memasuki pikiran lelaki tua itu, dan dia segera memahami informasi spesifiknya. Ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya, naga energi mencari mereka, dan langsung datang ke susunan teleportasi. Di sini, di Istana Orang Suci, ada susunan teleportasi yang berteleportasi ke berbagai planet. Wang Xian memimpin mereka ke depan formasi teleportasi, melirik mereka, dan langsung masuk ke dalam. Saat layar berubah, mereka muncul di planet lain. Lari, ada pembantaian mengerikan di planet sihir dingin. Ayo lari, kabur ke langit berbintang. Di mana orang bijak kita? Di mana orang bijak Haoyang kita, Sang Buddha? Orang bijak dari alam semesta lain datang ke bantai kami, kabur. Tepat setelah diteleportasi ke planet ini, terdengar suara-suara berisik di sekitar. Banyak anggota Natian Universe melarikan diri dengan panik. Mereka meraung ngeri. Makhluk di planet langsung musnah, dan sebuah planet musnah dalam beberapa menit.
Hal yang begitu mengerikan membuat mereka ketakutan. Tuan Sein, menurut informasi yang diperoleh para murid, ketiga iblis itu berada di planet sihir dingin, dan mereka dapat diteleportasi langsung dari sini. Di belakangnya, lelaki tua yang menjadi pemimpin melapor ke Wang Xianhui. Baiklah, bagus. Wang Xian mengangguk, energinya bergerak, menyelimuti mereka, dan berteleportasi langsung ke susunan teleportasi lain. Segera setelah itu, mereka memasuki susunan teleportasi lagi. Tidak, tidak, tidak. Ketika mereka datang ke planet sihir dingin melalui susunan teleportasi, suara siulan, teriakan, dan kepanikan terdengar di tengah telinga mereka. Itu mereka, aura yang menakutkan. Mereka adalah iblis. Puluhan ribu murid Natian Universe mengikuti di belakang Wang Xian, melihat sekeliling, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tubuh mereka sedikit gemetar. Di kehampaan di sekitarnya, hantu menakutkan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya langsung melewati tubuh murid alam semesta Natian. Bayangan merah darah berlalu, meninggalkan mayat yang membusuk. Bayangan ini, yang awalnya hitam, kini berdarah. Puluhan ribu murid Natian Universe menyaksikan adegan ini dengan gemetar. Pada saat ini, tiba-tiba ribuan bayangan ganas berwarna merah darah menyerbu ke arah mereka. Ini membuat mereka terlihat kaget. Wang Xian berdiri di sana dengan tenang, mengamati sekelilingnya, sepasang mata naga menembus segalanya, melihat ke dalam kehampaan. Dia melihat di sana, tiga sosok tergantung dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini dengan mata dingin dan ganas. Sialan, Wang Xian bergumam, dan pada saat yang sama, aura keluar dari tubuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, energi 9 warna meledak dari tubuhnya, menyapu seluruh planet. Zizizi. Semua hantu yang menakutkan membuat suara larut. Jeritan menyakitkan datang dari bayangan aneh itu. Dalam sekejap, seluruh planet, energi jahat langsung musnah. Membunuh eksistensi tingkat kontrol lagi. Boom! Ketika energi dalam tubuh Wang Xian menyapu seluruh planet, ia berada di langit di atas planet sihir dingin. Wajah tersenyum dari tiga tetua berjubah hitam tiba-tiba membeku. Wajah mereka berubah drastis. Semua mata menatap posisi Wang Xian. Ketika mereka melihat wajah Wang Xian, ekspresi ketiga lelaki tua berjubah hitam itu berubah lagi. Itu kamu, Raja Naga. Seorang lelaki tua berjubah hitam mengubah wajahnya sedikit, menatap Wang Xian dengan mata dingin, dan meraung dengan suara rendah. Mereka mengibarkan bendera laut darah yang memurnikan jiwa dengan daging, dan jiwa mereka yang hidup. Baru saja membantai sejumlah besar planet, dan sekarang mereka tiba-tiba diserang teror. Semua yang mereka lakukan sebelumnya sia-sia. Ini membuat mereka sangat marah. Itu Raja Naga, yang menerima hadiah dari makhluk alam semesta dan menyelesaikan urusanmu. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan dingin. Raja Naga, apakah kamu mencampuri urusanmu sendiri? Ketika kamu membunuh Futu dan Haoyang, kami tidak ikut campur. Sekarang kamu benar-benar ikut campur dalam urusan kami. Apakah kamu mencoba menjadikan kami musuh kami? Tanya seorang lelaki tua berjubah hitam. Menatap Wang Xian dengan wajah dingin, dia berkata dengan wajah muram. Dua orang dari alam semesta Natian sedang mencari kematian. Orang-orang seperti mereka tidak layak menjadi orang suci alam semesta. Hehe, sungguh tidak manusiawi membuat kesepakatan dengan kalian dari kam urutan kejahatan. Kata Wang Xian datar. Tanda seru. Yang lemah memakan yang kuat, Raja Naga, kamu bisa mencapai alam ini, jangan katakan kamu belum membunuh makhluk lain, orang suci seperti apa yang kamu pura-pura sekarang. Selain itu, ini bukan alam semesta tempat kamu berada, ini alam semesta Natian. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan wajah cemberut. Berkata, saya telah membunuh banyak makhluk, tetapi saya tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan saya tidak akan memperlakukan makhluk biasa sebagai ternak. Saya akan campur tangan setelah saya menerima hadiah. Wang Xian menatap mereka, matanya perlahan menunjukkan niat membunuh. Raja Naga, apakah menurutmu kami mudah diprovokasi? Wajah ketiga lelaki tua berjubah hitam itu sangat malu, merasakan niat membunuh Wang Xian, dan hati mereka penuh kewaspadaan. Boom! Berderak. Namun, ketika kata-kata mereka jatuh, kekuatan angin dan guntur yang mengerikan menyerbu langsung ke seluruh kehampaan. Sepenuhnya menyelimuti ketiga lelaki tua berjubah hitam itu. Detik berikutnya, Wang Xian menghilang dan muncul langsung di depan tiga pria tua berjubah hitam. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan Wang Xian, alam semesta yang dingin di bawah terbang langsung ke kejauhan. Ini, apa yang terjadi di sini? Seorang bijak ada di
Sini untuk menyelamatkan kita. Aku tidak tahu, tapi orang suci itu menyelamatkan kita. Mereka akan mengusir 3 iblis dari alam semesta natian kita. Kita diselamatkan, kita diselamatkan. Kesepakatan dengan ketiga iblis ini. Di planet sihir dingin, tindakan tiba-tiba Wang Xian menyelamatkan makhluk di planet yang belum dibantai. Sementara mereka selamat dari malapetaka, wajah mereka penuh keterkejutan ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Xian dan yang lainnya. Ya Dewa, apakah Santo Buddha dan Santo Hao yang benar-benar membuat kesepakatan dengan ketiga iblis ini? Dan penghancuran ratusan ribu planet hidup adalah kesepakatan antara 2 orang suci dan 3 iblis kita, hati lebih dari 10.000. Murid yang mengikuti terkejut. Mereka tahu lebih dari makhluk biasa. Orang bijak bernama Raja Naga ini diundang oleh mereka ke Istana Bijak. Saint Palace adalah sarang Saint Buddha dan Saint Haoyang. Jelas, agar Raja Naga ini muncul di sana, Saint Haoyang dan Saint Buddha kemungkinan besar dibunuh oleh kotanya. Sekarang dari kata-kata mereka, mereka benar-benar meminta kedua orang suci mereka untuk membuat kesepakatan dengan ketiga iblis ini. Kesepakatan apa? Mengingatkan peristiwa puluhan makhluk planet membuat marah orang suci belum lama ini dan dihukum oleh surga, ekspresi mereka berubah drastis. Apakah ada alasan bagi kita untuk ditipu oleh orang-orang suci ini? Kata lelaki tua itu dengan senyum yang menyedihkan. Ada jejak keputusasaan di wajahnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang suci di alam semesta mereka akan memperlakukan mereka sebagai ternak dan berdagang dengan setan. Lalu 2 orang suci dari alam semesta kita. Beberapa murid tidak dapat menerima kenyataan ini, dan mereka ambruk. Orang-orang suci di alam semesta mereka, bukannya melindungi mereka, memperdagangkan mereka dengan setan. Ini, hei, pria tua itu menghela nafas lemah, dan melihat ke langit. Boom, pada saat ini, tabrakan yang mengerikan terdengar. Sosok Wang Xian muncul di depan 3 lelaki tua berjubah hitam, dan langsung berubah menjadi tubuh naga, dan ekor naga itu tersapu. Ayo pergi, kita tidak bisa bertarung dengannya, kita bukan lawannya. 3 pria tua berjubah hitam melihat Wang Xian menyerang mereka, ekspresi mereka berubah, dan mereka segera membuat keputusan yang menentukan. Boom! Mereka bertiga mengibarkan bendera laut darah yang memurnikan jiwa di tangan mereka, dan bayangan hitam yang menakutkan terbang keluar darinya, menuju ke arah Wang Xian. Pada saat yang sama, begitu mereka bergerak, mereka segera berubah menjadi api hitam dan melarikan diri ke kejauhan. Mereka telah melihat kekuatan Wang Xian, dan tahu bahwa mereka bertiga bukanlah lawan Wang Xian, bahkan mereka akan ditekan dan dibunuh. Jadi mereka sama sekali tidak berniat untuk berkonfrontasi. Kecepatanmu terlalu lambat. Wajah Wang Xian serius, tubuhnya bergetar, dan kekuatan ruang beredar, dan dia langsung berteleportasi. Bas! Setelah 2 teleportasi berturut-turut, sosok Wang Xian hanya berjarak beberapa ribu kilometer dari mereka. Jarak ini, untuk pembangkit tenaga listrik setingkat mereka, terlalu dekat. Dengan menggunakan metode rahasia, jiwa terbuang sia-sia. Pria tua berjubah hitam di tengah meraung. Hantu keluar dari tubuh mereka, dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Wang Xian menatap mereka dan mengulurkan cakar naganya. Cakar naga mencengkeram tubuh mereka. Namun, ketika mereka hendak menangkap tubuh mereka, sosok mereka menghilang dalam sekejap. Hehe, Wang Xian mencibir, dan meraih kehampaan di depannya, sebuah lubang hitam muncul di depannya. Wang Xian langsung memasuki lubang hitam. Om! Saat Wang Xian keluar dari lubang hitam, dia melihat 3 lelaki tua berjubah hitam. Ho! Wang Xian menggeram rendah, pecahan bidang bintang di atas kepalanya berputar, dan planet muncul langsung di kehampaan di sekitarnya. Tidak, Raja Naga mengejarnya dan melarikan diri. 3 lelaki tua berjubah hitam yang baru saja melarikan diri melihat Wang Xian muncul tepat di belakang, jantung mereka berdetak kencang, dan mereka meraung keras. Brengsek, hati mereka tenggelam. Jangan pelit dengan harta, kita harus melarikan diri dengan segenap kekuatan kita untuk pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Kalau tidak kita akan ditekan dan dibunuh. Pada saat yang sama, tanpa ragu sedikit pun, mereka mengeluarkan satu demi satu harta karun. Memenggal kepala eksistensi tingkat kontrol lagi. Bas, wajah ketiga lelaki tua berjubah hitam itu sangat malu. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga akan membunuh mereka. Ini membuat mereka sangat marah. Tetapi pada saat yang sama, tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menggunakan harta yang kuat untuk melarikan diri. Peledak, Wang Xian menatap mereka dengan tatapan dingin di matanya. Dia mengulurkan cakar naganya, dan mencakar kehampaan tempat ketiga pria tua berjubah hitam itu berada. Bum, seluruh kehampaan mulai meledak dengan hebat.
Wajah ketiga tetua berjubah hitam itu berubah drastis. Di bawah serangan yang mengerikan ini, beberapa harta pelarian tidak dapat digunakan. Ah, tahan, Bas. Ketiga lelaki tua berjubah hitam itu meraung keras. Dua sosok menghilang di ruang yang sangat bergolak. Namun, ada lelaki tua berjubah hitam lainnya yang tidak dapat menggunakan harta karun di tangannya karena fluktuasi ruang yang keras dan dampak energi yang menakutkan. Ini membuat wajahnya berubah drastis, memperlihatkan ekspresi putus asa. Kamu tinggal. Wang Xian menatap pria tua berjubah hitam yang tidak bisa melarikan diri, dan langsung berteleportasi ke arahnya. Nether Dragon Pond muncul di sekelilingnya. Ruang di sekelilingnya membeku, seolah waktu pun membeku. Pria tua berjubah hitam itu tampak membeku, dengan hanya sepasang mata, penuh ketakutan. Wang Xian menatap, dan melambaikan tangannya dengan wajah dingin. Sentuh. Cakar naga menyapu, langsung memusnahkan semua vitalitas lelaki tua berjubah hitam itu. Lalu dia langsung merekrut mayat itu. Orang kuat lain di tingkat kontrol dipenggal, lumayan. Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya. Adapun melarikan diri dari dua lelaki tua berjubah hitam lainnya, Wang Xian tidak terlalu peduli. Harta karun yang lolos ini cukup bagus, jadi aku akan menerimanya. Wang Xian memeriksa harta orang tua itu. Harta yang lolos seumur hidup dibunuh oleh Wang Xian sebelum digunakan. Hah, saat ini, Wang Xian membuka ruang penyimpanannya dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang istimewa. Wang Xian telah membunuh beberapa peramal Tianyuan, tetapi dia tidak mendapatkan barang yang menarik dari mereka. Namun, ketika dia melihat barang-barang ini pada lelaki tua berjubah hitam itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Peta harta karun, sebagian peta ruang kekacauan. Ada juga pecahan harta karun tertinggi keberuntungan Tianyuan. Wang Xian melihat ketiga benda ini, wajahnya penuh kejutan. Dia pertama kali mengambil pecahan harta karun tertinggi penciptaan Tianyuan, dan melihatnya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dengan gerakan telapak tangan, pecahan medan bintang muncul di tangan. Dia meletakkan pecahan domain bintang dan pecahan harta keberuntungan tertinggi hari itu, dan kedua pecahan itu perlahan mulai menyatu. Ini adalah bagian lain dari fragmen bintang. Wang Xian berpikir sendiri. Pecahan medan bintang adalah pecahan pertama dari harta paling berharga asal surgawi yang telah dia peroleh. Ini adalah harta yang sangat menakutkan. Tapi sekarang kekuatan Wang Xian telah meningkat, pecahan medan bintang memiliki pengaruh yang kecil padanya. Meskipun ada beberapa fragmen lagi kali ini dan fusi dilakukan lagi, masih ada celah besar dari harta karun keberuntungan Tianyuan yang lengkap. Ia bahkan tidak bisa mencapai alam penciptaan Tianyuan. Dia menyingkirkan pecahan bidang bintang, dan kemudian melihat dua hal lainnya. Peta ruang yang kacau, bagi Wang Xian, memang memiliki banyak efek. Itu harus menjadi peta yang dibuat oleh yang kuat dari kam urutan kejahatan. Peta ini memiliki pembagian terperinci dari kam urutan kejahatan dan domain tempat Liga Keadilan berada. Gumam Wang Xian, tidak ada yang tahu seberapa besar ruang kacau itu. Jelas tidak realistis untuk menggambar peta seluruh ruang yang kacau. Peta ini mencatat secara rinci wilayah ruang kacau tempat tinggal Wang Xian. Alam semesta yang terlibat di dalamnya telah mencapai lebih dari 500. Di antara mereka, kam urutan kejahatan dan Liga Keadilan adalah yang utama. Peta ini cukup berguna untuk Wang Xian. Setidaknya itu bisa membuatnya tahu di mana ada alam semesta di sekitar kehampaan, dan apa nama alam semesta ini. Item terakhir adalah peta harta karun. Masih ada beberapa catatan di peta harta karun. Area kerusuhan yang kacau, melangkah ke tengah area kerusuhan, Anda bisa mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Fragmen medan bintang ini diperoleh oleh lelaki tua berjubah hitam di area kerusuhan. Namun, fragmen medan bintang ini tidak lahir di daerah kerusuhan. Tetapi seorang pria kuat memasuki daerah kerusuhan dengan harta karun Tianyuan, dan menderita teror hebat. Bidang bintang harta karun Tianyuan hancur berkeping-keping dan berserakan. Harta karun itu hilang dan rusak. Wang Xian melihat beberapa informasi di peta harta karun, matanya sedikit berkedip. Peta harta karun ini adalah peta yang masuk jauh ke dalam area kerusuhan. Namun, peta harta karun ini dibuat oleh keberuntungan Tianyuan yang kuat. Oleh karena itu, nilai spesifiknya masih belum pasti. Tapi yang jelas, dengan menggunakan peta harta karun ini, Anda tidak bisa mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan di area kerusuhan ini. Apa kekuatan yang tak terkalahkan? Ini pertama kalinya aku mendengarnya di zona kerusuhan. Wang Xian bergumam. Tercatat di peta harta karun bahwa ada pecahan bidang bintang di sana, jadi kamu bisa pergi dan melihatnya. Wang Xian berpikir sendiri.
Tianyuan Fortune Tracer Starfield sangat kuat, jika semua fragmen dapat ditemukan dan dipelihara dengan energi, fragmen Starfield mungkin dapat kembali ke puncak. Bidang bintang ini adalah harta yang ofensif. Harta agresif yang dapat meningkatkan efektivitas tempur seseorang dengan tingkat kontrol. Sama seperti Tianqi saat ini, yang baru saja melangkah ke ranah keberuntungan Tianyuan, karena harta karun yang menyerang, itu sebanding dengan level kontrol terlemah, ditambah level entry terlemah. Keberhargaan harta ciptaan Tianyuan dapat membuat yang kuat menjadi gila. Itu setara dengan 6 alam semesta, hanya dengan satu pesan, 70 atau 80 makhluk surgawi yang kuat datang. Keberadaan tingkat jalan bahkan tidak ragu untuk menjelajah ke dalamnya. Katakan pada mereka, dan pergi sendiri. Wang Xian membuat keputusan di dalam hatinya, menggerakkan tubuhnya, dan segera terbang menuju planet sihir dingin. Setelah terbang lebih dari 10 jam berturut-turut, dia akhirnya tiba di planet sihir dingin. Saat ini, di planet sihir dingin, lebih dari 10.000 murid Natian Universe masih menunggu di sana. Wang Xian merasakan mereka, dan sebuah teleportasi datang tepat di depan mereka. Salam, Lord Sein, terima kasih Lord Sein atas tindakanmu. Ketika puluhan ribu murid Natian Universe melihat kedatangan Wang Xian, mereka langsung berlutut di tanah dengan hormat dan berterima kasih padanya. Tidak, Zen membunuh satu orang, dan 2 orang lainnya melarikan diri. Adapun apakah mereka akan membantai alam semesta Natian Anda, saya tidak yakin. Selain itu, setelah 2 orang suci dari alam semesta Natian Anda dibangkitkan, mereka akan saya menangkan. Aku tidak memperlakukanmu seperti ternak dengan imbalan sumber daya, dan aku tidak yakin, aku tidak bisa tinggal bersamamu sepanjang waktu. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan ringan. Di daerah kerusuhan, tuanku. Ketika puluhan ribu murid Natian Universe mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung. Mereka sedikit ketakutan. Jika apa yang dikatakan Tuan di depannya itu benar, bagaimana masa depan alam semesta Natian mereka? Ini item untukmu. Di masa depan, jika orang suci dari alam semesta Natian dibangkitkan dan membantaimu makhluk, atau yang kuat dari kam urutan kejahatan datang untuk membantaimu, tulis kata-kata di atasnya. Jika aku punya waktu, aku bisa bergegas. Jika kamu terbunuh secara tidak sengaja, aku juga akan datang ke sini untuk melihat. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan cabang pohon jiwa yang kembali ke lelaki tua di depan. Selama lelaki tua itu mengukir kata-kata di dahan kayu yang mengembalikan jiwa, Wang Xian akan dapat merasakannya, dan jika dia punya waktu, dia bisa datang dan membantu. Wang Xian bukanlah bunda suci, tetapi melihat alam semesta yang tragis ini, dia tidak tahan dengan pembantaian semua makhluk hidup. Namun, jelas tidak mungkin baginya untuk duduk di sini sepanjang waktu. Cara ini harus dianggap sebagai sedikit bantuan bagi makhluk alam semesta Natian. Selain itu, Wang Xian sangat tidak senang dengan 2 orang suci Haoyang dan Futu. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membalas dendam padanya dan membuat Jiu Yuan Universe membayar harganya. Kemudian Wang Xian bermain dengan mereka sampai akhir. Jika murid-murid Natian Universe benar-benar melaporkan informasi itu kepadanya, maka dia tidak keberatan datang, dan kemudian dia akan membunuh orang suci Buddha dan orang suci Haoyang. Setelah Wang Xian memberikan kayu yang mengembalikan jiwa kepada lelaki tua itu, sosoknya menghilang begitu dia pindah. Puluhan ribu murid Natian Universe tertinggal, berlutut di sana dengan hampa. Hei, pria tua yang memimpin menghela nafas, dan menghargai cabang kayu yang mengembalikan jiwa ke dalam pelukannya. Mungkin, pada saat kritis, ini adalah sedotan penyelamat hidup mereka. Pergi ke daerah kerusuhan. Wang Xianfei meninggalkan Natian Universe, melihat rute di peta, dan mengambil keputusan. Dalam kekacauan, tidak semuanya abu-abu dan mati. Raksasa kekacauan dan dewa unsur hidup dalam kekacauan, dan ada juga beberapa domain khusus. Area kerusuhan adalah salah satu area khusus ini. Dalam kekacauan, selama tidak kelabu, pasti ada teror besar, krisis besar, dan peluang besar. Hal terlemah yang bisa menjadi istimewa dalam kekacauan adalah mendominasi keadaan puncak. Area kerusuhan, menurut peta harta karun dan beberapa catatan di peta, ini adalah medan dengan energi yang sangat ganas. Kemarahan energi pasti akan mengarah pada kelahiran harta karun evolusioner. Tetapi untuk situasi khusus di daerah kerusuhan, Wang Xian juga tidak tahu. Jika kamu ingin mencapai daerah kerusuhan, kamu harus melalui Liga Keadilan. Wang Xian berpikir dalam hati, terbang cepat di ruang yang kacau. Menurut jarak yang begitu jauh, dibutuhkan setidaknya puluhan juta tahun baginya untuk terbang. Agak jauh.
Lihat apakah ada stasiun teleportasi antar alam semesta setelah tiba di Liga Keadilan. Wang Xian bergumam. Waktu berlalu hari demi hari, jutaan tahun hanyalah sekejap mata. Wang Xian terbang selama ratusan tahun dan datang ke ruang lingkup alam semesta Sequence of Justice Alliance. Dia melihat alam semesta di depannya dan terbang langsung ke sana. Memasuki alam semesta Justice Sequence Alliance, komunikator Tianyuan yang dibeli Wang Xian dari Justice Universe dapat berkomunikasi dan melihat informasi. Komunikator Tianyuan menyelimuti aliansi urutan keadilan. Jika Wang Xian berada di alam semesta Jiuyuan, dia tidak akan dapat menerima informasi tersebut. Tidak dapat digunakan. Di sini, Anda dapat menggunakannya. Wang Xian memeriksa informasi melalui komunikator Tianyuan, dan kemudian melanjutkan terbang menuju bagian dalam Liga Keadilan. Di dalam Justice Sequence Alliance, susunan teleportasi telah dibuka di antara banyak alam semesta. Awalnya, butuh puluhan ribu tahun penerbangan untuk mencapai alam semesta lain, tetapi melalui transfer susunan teleportasi, hanya butuh 10 hari untuk mencapainya. Dapat dikatakan bahwa waktunya sangat dipersingkat. Jika Wang Xian menggunakan susunan teleportasi, dia dapat menghemat waktu 7 atau 8 juta tahun. Terus terbang ke depan, dan setelah 20.000 tahun, Wang Xian datang ke alam semesta. Ini adalah alam semesta yang kuat, milik keberadaan yang kuat dalam urutan aliansi keadilan. Planet ini memiliki susunan teleportasi ke alam semesta lain. Wang Xian mulai berteleportasi satu persatu melalui susunan teleportasi. Setelah lebih dari 10 hari, saya datang ke alam semesta lain, dan kemudian melanjutkan teleportasi. Beberapa bulan kemudian, dia datang ke alam semesta keadilan. Datang ke alam semesta yang ramai ini lagi, Wang Xian beristirahat di sini, menyalakan komunikator Tianyuan, dan melihatnya secara mendetail. Ada jauh lebih sedikit informasi tentang permintaan dukungan dari alam semesta lain di Liga Keadilan, tetapi cukup banyak alam semesta yang telah bergabung dengan Liga Keadilan. Wang Xian berpikir dalam hati ketika dia melihat informasi itu. Kekuatan Justice League mulai memancar ke sekeliling secara terus-menerus. Semakin banyak alam semesta ingin bergabung dengan Justice League. Bergabung dengan Justice League memang memiliki manfaat besar bagi beberapa alam semesta yang lemah. Setidaknya dalam menghadapi penjajah yang kuat, ada beberapa jaminan. Selain itu, dia juga mendapat pesan. Dari kubu urutan kejahatan, hanya ada sedikit serangan terhadap alam semesta aliansi urutan keadilan saat ini. Pembangkit tenaga dari kam urutan jahat ini mengubah tujuan mereka untuk menyerang alam semesta netral lainnya. Wang Xian melihat informasi itu, dan kemudian menukar beberapa harta atribut luar angkasa di tangannya dengan sumber daya yang bisa dia gunakan. Sangat nyaman untuk melakukan transaksi di alam semesta keadilan. Selama ada sumber daya yang cukup, fragmen harta karun agung keberuntungan Tianyuan dapat ditukar. Bahkan, beberapa tempat terobosan bisa ditukar. Setelah Wang Xian tinggal di Justice Universe sebentar, dia terus bergegas menuju area kerusuhan. Melalui susunan teleportasi dan penerbangan, ia melakukan perjalanan selama jutaan tahun lagi. Dalam kekacauan di sekitarnya, kita dapat menemukan beberapa murid yang kuat. Semakin dekat ke area kerusuhan, Wang Xian menemukan bahwa dia bertemu dengan lebih banyak murid yang kuat. Seorang pria kuat di alam penciptaan Tianyuan, seorang murid yang mendominasi alam puncak. Dapat bertemu setiap beberapa tahun. Kepadatan yang kuat dan para murid sudah sangat tinggi. Tampaknya banyak murid yang kuat di daerah kerusuhan ini mengetahuinya, dan banyak murid yang kuat akan bergegas. Wang Xian berpikir sendiri. Di area khusus dalam kekacauan, semua orang bodoh tahu bahwa ada harta karun. Bahkan, harta surgawi yang kuat dapat dikembangbiakkan dalam kekacauan. Wang Xian terus terbang ke depan, dan segera area yang memancarkan cahaya abu-abu muncul di hadapannya. Wang Xian melihat ke tempat di mana cahaya kelabu bermekaran, dengan ekspresi takjub di wajahnya. Area yang dicakup oleh cahaya abu-abu jauh lebih luas dan lebih besar daripada area cahaya dan jangkauan yang dipancarkan oleh alam semesta. Ada energi di dalamnya yang bahkan membuat Wang Xian merasakan jantung berdebar. Cahaya abu-abu agak berbeda dari abu-abu kehitaman yang kacau. Warna abu-abu di sini lebih terang dan berkilau. Di area yang diselimuti cahaya abu-abu ini, ada beberapa titik terang dengan warna lain. Di bawah area kerusuhan. Apakah ini area kerusuhan? Energi yang dipancarkan benar-benar mengerikan. Wang Xian melihat ke area berkilau di depannya dari kejauhan, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dengan kekuatannya, dia bisa merasakan detak jantung dari dalam. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya di sini. Daerah huru hara ini sangat terkenal di antara kam Justice League dan Evil Sequence.
Wang Xian bergumam, masih sangat jauh dari Jiuyuan Universe. Apalagi saat malapetaka belum dibuka, tidak ada susunan teleportasi, dan terlalu sulit ditemukan di sini. Dan tidak ada peta area ini di Jiuyuan Universe. Dia berpikir dalam hatinya, tetapi Wang Xian tahu bahwa Raja Iblis Bayangan Jatuh dan yang lainnya tahu bahwa ada tempat khusus di area kekacauan lainnya. Tempat itu juga mengumpulkan banyak orang kuat dan berkuasa. Secara khusus, Wang Xian tidak bertanya secara detail. Tapi dia tahu bahwa harta surga dan keberuntungan akan lahir di 6 alam semesta, dan tersebar di daerah itu. Pergilah melihat area kerusuhan ini terlebih dahulu, dan lihat apakah kamu dapat menemukan pecahan lain dari medan bintang. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan lain. Wang Xian tersenyum dan terus terbang ke depan. Semakin dekat ke area kerusuhan, semakin banyak murid yang kuat di sekitarnya. Bahkan, ketika Wang Xian datang ke depan area kerusuhan, dia melihat sekelompok murid yang kuat. Beberapa murid dari alam master dibagi menjadi beberapa kam. Dan setiap kam memiliki setidaknya beberapa ribu murid dari alam master. Kebanyakan dari mereka adalah eksistensi di atas tingkat dominasi kelima. Pusat kekuatan alam penciptaan Tianyuan dapat dilihat hampir di mana-mana di sini. Ini membuat Wang Xian sedikit takjub. Sekilas, setidaknya ada 100 peramal Tianyuan, konsep macam apa ini? Bahkan jika orang yang kuat di tingkat Dao tiba, dia akan dikepung sampai mati jika dia memancing kemarahan publik. Mungkin bahkan keberadaan yang menakutkan di tingkat kekacauan harus melarikan diri di hadapan pengepungan ratusan peramal Tianyuan. Kebanyakan dari mereka adalah murid yang kuat dari Liga Keadilan. Ada fluktuasi energi yang kuat di sini, dan efek kultivasinya sebanding dengan gua tingkat atas di alam semesta. Wang Xian merasakan energi di depan dan berpikir sendiri. Ini seperti di mana pohon kekacauan berada. Berlatih di sini bekerja dengan sangat baik. Ini secara alami menyebabkan banyak orang kuat membawa murid mereka untuk berlatih. Wang Xian terbang mendekat, melihat sekeliling. Beberapa murid yang kuat juga melirik posisi sekitarnya, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Sangat makmur di sini, dan ada beberapa murid yang kuat berdagang di sana, mendirikan kios untuk menjual barang. Wang Xian melirik, menggerakkan telapak tangannya, dan mengeluarkan peta harta karun. Melihat informasi di peta harta karun, dia bergerak dan terbang menuju posisi di dalam. Di peta harta karun terdapat sebuah rute, menurut informasi di atas, menurut rute ini, Anda bisa masuk jauh ke dalam dan mendapatkan harta karun itu. Wang Xian meragukan keaslian peta harta karun ini. Peta harta karun itu jelas dibuat oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Peta harta karun dibuat oleh yang kuat, jadi mengapa dia tidak memasukinya untuk mendapatkan peluang dan harta? Selain itu, di dalam area kerusuhan ini, terdapat banyak dewa unsur yang kuat, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Dao tidak dapat mendekat. Selain itu, setelah lelaki tua berjubah hitam mendapatkan peta harta karun, mengapa dia tidak pergi mencari harta karun itu? Ini adalah poin yang mencurigakan. Jadi Wang Xian tidak akan mempercayai apa yang disebut peta harta karun ini 100%. Namun, menurut rute di atas untuk melihat, tidak ada apa-apa. Wang Xian melihat rutenya, lalu terbang ke satu arah. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di tepi dan melihat ke arah area kerusuhan di depan. Di depan, cahaya kelabu menyelimutinya. Di kejauhan, ada sinar cahaya merah dan hitam. Mereka adalah dewa dari dua elemen. Jarak antara kedua dewa unsur itu sangat dekat, tapi tidak ada pertempuran. Mereka menangguhkan di sana dengan tenang, perlahan menyerap energi di sekitarnya. Wang Xian terbang lurus ke depan dan terbang selama lebih dari 10 hari. Semakin dalam Anda pergi, semakin agung energinya. Daerah ini jauh lebih besar dari alam semesta. Butuh setidaknya puluhan atau ratusan tahun untuk terbang ke posisi batin. Tidak ada bahaya di pinggiran zona kerusuhan. Ada cukup banyak murid yang kuat terbang di sekitar. Beberapa mengendarai binatang buas yang kuat, dan beberapa mengendarai pesawat ruang angkasa berteknologi. Sangat fantastis. Sebenarnya ada istana. Setelah terbang lagi selama lebih dari sebulan, Wang Xian benar-benar melihat istana itu. Beberapa kekuatan telah mendirikan benteng sementara di sini. Dia melihat sekeliling dan terus terbang ke depan. Setelah terbang lagi selama beberapa hari, Dewa Elemen muncul di depan mata. Ini adalah Dewa Elemen dengan atribut api, memancarkan cahaya merah menyala, memantulkan suatu area. Dewa Elemen yang mengontrol level. Dewa Elemen, Wang Xian, telah melihatnya sebelumnya, tetapi Dewa Elemen yang dia lihat waktu itu tidak begitu kuat. Dewa unsur yang lemah dapat dikendalikan dan digunakan untuk membuat harta karun.
Tapi begitu Dewa Elemen mencapai tingkat keberuntungan Tianyuan, itu hampir merupakan keberadaan yang tak terkendali. Ada cara untuk memanfaatkan Dewa Unsur yang kuat ini. Yaitu melawannya, memecahnya menjadi potongan-potongan lain. Secara umum, Dewa Elemen adalah harta langka bagi yang kuat. Dewa Elemen di sini sebenarnya ditangguhkan di sini, dan belum dijara oleh yang kuat. Pasti ada alasan khusus untuk ini. Wang Xian mengeluarkan komunikator Tianyuan dan memeriksa informasi spesifik tentang area kerusuhan. Keseimbangan unsur. Segera, Wang Xian mendapat hasil dari beberapa informasi dari komunikator Tianyuan. Keseimbangan unsur. Di daerah kerusuhan ini, ada lebih dari 30 dewa unsur. Dari mereka yang baru saja memasuki alam keberuntungan Tianyuan hingga tingkat Dao. Dan di lokasi pusat, ada 4 atau 5 di tingkat jalan raya. Selain 4 atau 5 tingkat jalan ini, mungkin ada dewa unsur yang lebih menakutkan. Di sini, para dewa unsur menjaga keseimbangan. Begitu keseimbangan rusak, akan terjadi pertempuran dan pembunuhan yang mengerikan di antara berbagai dewa unsur. Pada saat itu, jika lebih dari 30 dewa unsur pasti bertarung, maka tempat ini akan berubah menjadi keberadaan yang menakutkan. Sulit bahkan bagi yang kuat di level Dao untuk mendekat. Oleh karena itu, tidak ada orang kuat yang berani memindahkan Dewa Elemen ke sini. Selain itu, jika praktisi dengan atribut yang sama memasuki Dewa Elemen untuk berlatih, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Meskipun Dewa Elemen dapat memasukinya untuk berlatih saat damai. Namun jika menyerap terlalu banyak energi, akan menimbulkan kerusuhan, dan akan membuatnya menyerang tanpa pandang bulu. Wang Xian sedikit mengangguk. Selain Dewa Elemen, Wang Xian mendapat informasi lain. Pusat kerusuhan. Di tempat yang dalam, ada pusat yang luas dan sangat kejam. Ada segala macam energi berisik di sana, dan jika Anda memasukinya, Anda akan terkorosi oleh segala macam energi. Pada saat yang sama, dalam hal ini, ada juga harta yang lahir. Tapi terlalu berbahaya untuk mendapatkan harta karun. Fragmen bintang lainnya, Wang Xian terus terbang menuju kedalaman area kerusuhan. Pemandangan di sekitarnya dengan cepat berlalu. Dia melihat rute di peta harta karun, mengubah arah, dan terus terbang ke satu arah. Setelah terbang selama 2 tahun, Wang Xian datang ke area tengah dari area kerusuhan ini. Dekat dengan posisi ini, dia bisa merasakan energi menakutkan datang dari depan. Posisi di depan adalah asal dari zona kerusuhan. Semua sinar cahaya keluar dari sini. Di posisi depan, ada meteorit khusus yang tertahan di kehampaan. Meteorit ini membawa energi khusus dan menakutkan. Dari waktu ke waktu, beberapa meteorit terlihat saling serang. Energi yang disemburkan oleh meteorit yang saling menyerang sangat menakutkan. Setiap pukulan memiliki tingkat keberuntungan Tianyuan yang kuat. Dan serangan meteorit ini sepertinya berasal dari insting. Ini seperti bertemu dua dewa unsur dengan atribut berbeda dan melakukan pertarungan naluriah. Wang Xian melihat posisi di depannya, lalu ke peta harta karun di tangannya, dan langsung menghancurkan peta harta karun itu dengan kekuatan yang kuat. Situasi yang terekam di peta harta karun ini telah berubah. Menurut peta harta karun, ada meteorit besar dan tak tertandingi di lokasi ini. Meteorit ini memancarkan vitalitas yang kuat, jika Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Tapi sekarang, meteorit di lokasi ini telah menghilang. Dengan kata lain, peta harta karun ini tidak berguna. Dia langsung menghancurkannya. Peta harta karun sulit dibedakan antara asli dan palsu, jadi jangan diganggu oleh informasi di atas. Wang Xian berpikir sendiri, mengamati sekelilingnya. Menurut beberapa informasi yang dia dapatkan di komunikator Tianyuan, meteorit di tengah itu disebut Chaos Stone. Chaos Stone mengandung berbagai energi. Tapi energi semacam ini semuanya terkondensasi bersama, jadi tidak bisa dimurnikan atau digunakan. Mereka akan menyerang secara tidak sadar seperti Dewa Elemen. Jika Anda masuk jauh ke dalam dan menghadapi kerusuhan dari batu kekacauan ini, maka segala sesuatu di sekitar Anda akan terganggu. Beberapa harta yang lolos tidak dapat digunakan. Jika Anda tidak dapat menahan fluktuasi energi dari serangan Chaos Stone, Anda akan jatuh ke dalamnya. Kerusuhan batu Chaos ini sering terjadi di dalam. Oleh karena itu, setiap keberuntungan Tianyuan yang kuat yang masuk ke dalam akan sangat berhati-hati. Namun, di posisi sentral ini, terdapat banyak fragmen dari Dewa Elemen. Fragmen ini juga merupakan harta langka bagi mereka yang kuat di Tianyuan. Adapun ranah dominasi, itu bahkan lebih merupakan penciptaan langit dan bumi. Selain fragmen elemen, ada juga harta karun yang dipoles secara khusus.
Batu kekacauan mengandung berbagai energi, beberapa di antaranya telah dipoles menjadi bentuk khusus, memiliki atribut tersendiri, dan dapat digunakan sebagai senjata. Beberapa senjata sebanding dengan kekuatan pendatang baru di Tianyuan Fortune. Meskipun tidak sebagus Tianyuan Fortune Supreme Tracer, itu juga sebanding dengan mesin penggiling 5 elemen. Oleh karena itu, masih banyak orang kuat yang mau tidak mau berani melakukannya. Tapi banyak juga orang kuat yang jatuh ke dalam. Wang Xian tidak langsung masuk ke dalam tempat berbahaya semacam ini, dia harus memahaminya dengan jelas sebelum masuk ke dalam untuk melihatnya. Dengan gerakan tubuhnya, Wang Xian mulai mengamati di sekitar area ini. Ketika dia mengamati, dari waktu ke waktu, dia bisa melihat beberapa peramal Tianyuan yang kuat, juga mengawasi ke dalam. Wang Xian tidak mendekatinya, dan kedua belah pihak menjaga jarak yang aman. Pada saat yang sama, ketika Wang Xian sedang mengamati dari tepi pusat area kerusuhan. Sebuah lokasi tidak jauh. Di sini, terdapat menara-menara tinggi dengan ukiran garis-garis ajaib di menara-menara tersebut. Seluruh pola sihir memancarkan kilau. Terletak di puncak menara, terdapat pecahan terang dari Dewa Elemen. Setiap bagian sepertinya sangat berharga. Terlihat dengan mata terbuka, aliran energi memasuki Dewa Elemen dari pusat kerusuhan di depan. Energi yang dipandu oleh Dewa Elemen memasuki bagian bawah menara. Di bagian bawah menara, ada pilar. Di dalam setiap pilar, ada puluhan murid dari Realm of Dominion yang berlatih di dalamnya. Dan di tengah 8 menara ini, ada sebuah istana kecil. Di dalam istana, 4 pria kuat dari alam asal surgawi duduk bersila di dalam. Tiba-tiba, sebuah lampu terang di sebelah peramal Tianyuan yang kuat tiba-tiba menyala. Cahaya lentera yang terang tiba-tiba mulai berubah, dan akhirnya membentuk sosok. Dan sosok ini persis sama dengan Wang Xian tidak jauh. Perubahan mendadak ini membuat peramal Tianyuan di sebelahnya terkejut sesaat, dan langsung berdiri. Di matanya, ekspresi kegembiraan mekar. Patriark, bagaimana situasinya? 3 peramal Tianyuan lainnya memandangnya dengan takjub ketika mereka melihat perubahannya yang tiba-tiba. Lampu ramalan menyala, dan ada orang kuat dengan pecahan medan bintang muncul di sekitar. Pria kuat dengan keberuntungan Tianyuan berkata dengan penuh semangat. Sungguh kebetulan bahwa pecahan bidang bintang muncul di sekitar. Patriark, ini hartamu, kita harus mendapatkannya. Wajah dari 3 peramal Tianyuan lainnya juga penuh kejutan. Tianyuan Fortune Tracer Starfield adalah harta kelahiran alam semesta mereka. Karena nenek moyang mereka memasuki daerah kerusuhan dengan harta di tangan mereka, dan diserang oleh Chaos Stone. Tidak hanya jatuh ke dalam, tetapi bahkan medan bintang pun hancur berkeping-keping. Kekuatan Tianyuan Tracer Starfield sangat kuat, terutama di daerah kerusuhan, itu memiliki keuntungan besar. Di masa lalu, mereka, orang suci yang baik hati di alam semesta Linglong, mengandalkan harta ciptaan surgawi ini untuk menjadi yang terkuat di alam semesta Linglong. Dan menciptakan kekuatan terkuat di alam semesta Linglong, Santianji. Gunakan bidang bintang untuk memasuki area kacau ini dan dapatkan banyak sumber daya. Bahkan, ketiganya mampu menerobos karena ayah baptis mereka. Namun sayangnya, mereka telah mencari pecahan bidang bintang ini selama puluhan miliar tahun, tetapi mereka belum dapat mengumpulkannya. Sekarang ia merasakan keberadaan pecahan medan bintang. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Di masa lalu, mata Santian Sengren tertuju, tanpa ragu sedikit pun, dia terbang dalam sekejap dengan lampu ramalan di tangannya. 3 peramal Tianyuan lainnya dari alam Santian juga mengikuti dari belakang. Segera, mereka berhenti dalam kehampaan, melihat sosok di depan mereka. Saat ini, Wang Xian, yang sedang mengamati situasi di dalam area kerusuhan, tiba-tiba merasakan 4 mata menatapnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan melihat keempat sosok itu. Level Dadao. Ketika Wang Xian mendarat di atas lelaki tua yang memegang lampu minyak sederhana, matanya sedikit membeku. Pada level Dao, auranya lebih lemah daripada Falling Shadow Demon Emperor. Itu harus menjadi eksistensi yang baru saja melangkah ke level jalanan. Berjuang. 1 level jalan, 1 level kontrol, dan 2 level pemula. Wang Xian ditangguhkan di depan meteorit yang kacau di tengah kerusuhan. Melihat 4 peramal Tianyuan yang tiba-tiba terbang dan menatapnya, mata mereka sedikit berkedip, dan mereka berpikir sendiri. Ada juga ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan komprehensif dari 4 lainnya hanya sedikit lebih lemah darinya. Selain itu, tidak yakin apakah mereka akan memiliki teman. 4. Menatap orang lain seperti ini tidak akan menyebabkan penyesalan. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya,
benar-benar menahan energi di tubuhnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mereka menatapnya seperti ini, yang tampak provokatif bagi pria kuat manapun. Temanku, apakah kamu memiliki pecahan bidang bintang paling berharga dari penciptaan Tian Yuan di tubuhmu? Pemimpin. Santian Sengren menatap Wang Xian dan bertanya dengan sedikit antusias. Di tangannya, lampu ramalan masih bersinar terang. Dalam terang, ada sosok Wang Xian. Fragmen bintang. Wang Xian melirik lampu ramalan di sampingnya ketika dia mendengar kata-katanya, dan mengangkat alisnya sedikit. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki harta karun seperti itu dan dapat mendeteksi harta karun itu padaku. Pecahan medan bintang awalnya milik nenek moyang kita, tetapi rusak karena kecelakaan. Harta karun kita secara alami dapat merasakannya. Pria tua. Di samping Santo Santian segera berkata, harta karunmu, hehe, apa yang kamu katakan terlalu banyak. Bagaimana hartamu bisa muncul di tanganku? Wang Xian menatap lelaki tua itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum. Berapa banyak fragmen bidang bintang yang dimiliki teman ini di tangannya? Jika dia bisa mengeluarkannya, saya bersedia berdagang dengan Anda dengan harga tinggi. Meskipun fragmen harta karun agung ciptaan Tian Yuan sangat berharga, itu tidak terlalu berguna kepada penciptaan Tian Yuan yang kuat. Tian Shengren melambaikan tangannya ke arah tangan di sebelahnya, dan berkata kepada Wang Xian. Temanku, karena kamu mencari pecahan medan bintang, kamu harus memiliki pecahan medan bintang di tanganmu. Bolehkah aku melihat pecahan medan bintang di tanganmu? Jika memungkinkan, aku juga ingin mengembalikan harta keberuntungan ini. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit, dan berkata. Candaan, Wang Xian juga punya ide untuk memperbaiki Starfield kali ini. Tentu saja, hal semacam ini agak langka. Dia hanya melaporkan kemungkinan ide. Tidak melaporkan banyak harapan. Tapi di tangan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao di depannya ini, jelas ada pecahan dari Starfield. Maka ini agak istimewa. Kamu mengeluarkan pecahan bidang bintang di tanganmu, dan aku mengeluarkan pecahan bidang bintang di tanganku. Bagaimana kalau kita lihat? Orang bijak Santian menatap Wang Xian dengan mata berkedip, dan berkata. Hehe, jika kamu mengeluarkannya, aku juga bisa mengeluarkannya. Melihat raut wajah orang bijak yang baik hati, Wang Xian secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Namun, ini juga idenya sendiri. Pecahan bintang. Jika kedua belah pihak hanya menguasai sebagian kecil, maka mereka dapat hidup damai. Tetapi jika pecahan bidang bintang di tangan keduanya dapat disintesis menjadi harta keberuntungan yang lengkap, maka semua ini sulit dikatakan. Seperti yang dikatakan Wang Xian, dia menggerakkan telapak tangannya dan memegang pecahan bidang bintang di tangannya. Orang bijak Santian menatap Wang Xian dan menggerakkan telapak tangannya. Berdengung. Namun, Wang Xian dan yang lainnya tidak perlu memeriksanya. Ketika orang bijak yang baik hati mengeluarkan harta langit dan bumi, pecahan bidang bintang di tangan Wang Xian bergetar hebat. Bahkan pecahan bidang bintang sepenuhnya disempurnakan olehnya. Tetapi pada saat ini, pecahan bidang bintang secara naluriah ingin bergabung dengan pecahan bidang bintang di tangan orang bijak yang baik hati. Hal yang sama terjadi pada Santian Sein. Oke, akhirnya menemukannya. Santian Sengren menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya, dia dulunya adalah pemilik pecahan bidang bintang, dan sekarang dia mengerti apa artinya ini. Pecahan medan bintang di tangan pihak lain ternyata adalah bagian dirinya yang hilang. Setelah Anda bisa mendapatkannya, Anda dapat sepenuhnya memulihkan Tian Yuan Good Fortune Supreme Treasure Starfield. Ini membuatnya bersemangat. Bidang bintang terlalu penting baginya. Pecahan medan bintang di tangan pihak lain, bersama dengan yang ada di tanganku, adalah harta surgawi yang lengkap. Wang Xian menatap pemandangan ini. Setelah harta karun keberuntungan Tian Yuan dihancurkan, dimungkinkan untuk memulihkannya kembali. Pada saat itu, paling banyak sebagian harta akan dikeluarkan untuk kehamilan. Elemen surgawi yang lengkap adalah harta keberuntungan, tetapi nilainya menakutkan. Ada juga jejak warna berapi-api di mata Wang Xian. Temanku, izinkan saya memberitahu Anda harganya. Saya ingin fragmen bidang bintang di tangan Anda. Santian Sein menatap Wang Xian, dan berkata dengan mata membara. Kamu mengatakan harga, dan aku juga ingin pecahan bintang di tanganmu. Wang Xian menatapnya dan mengatakan hal yang sama. Harta karun keberuntungan Tian Yuan yang menyerang, ini dapat meningkatkan kekuatan tempur orang kuat dengan level kontrol. Pembangkit tenaga tingkat Dao juga bermata panas dan bersemangat. Boom! Begitu kata-kata Wang Xian jatuh, Santo Santian bergerak ke sisi yang berlawanan. Dia jelas menemukan bahwa Wang Xian sama sekali tidak ingin memberinya pecahan bidang bintang di tangannya. Sebaliknya,
Dia menginginkan pecahan bidang bintang di tangannya. Karena itu, tidak perlu membicarakannya. Meskipun dia tidak merasakan kekuatan orang kuat lawan, dia Santian memiliki kepercayaan diri ini. Karena dia adalah eksistensi tingkat Dao. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini dapat menempati peringkat di antara keberadaan teratas di seluruh Liga Keadilan. Itu juga merupakan level teratas dari Justice League. Dia salah satunya. Kelilingi dia. 3 peramal Tianyuan di samping orang bijak yang baik hati menatap mereka ketika mereka melihat ayah baptis mereka bergerak. Alih-alih menyerang, mereka langsung terbang ke samping. Mereka ingin mengepung Wang Xian dan mencegahnya melarikan diri. Hehe, Wang Xian sama sekali tidak terkejut saat melihat Saint Santian bergerak. Namun, ketika dia melihat beberapa peramal Tianyuan ingin mengelilinginya, wajahnya penuh sarkasme. Ledakan, Wang Xian menatap Saint Santian yang menyerangnya, dengan tatapan dingin di matanya. Santian Sengren melambaikan telapak tangannya, dan sidik jari besar menutupi dirinya. Sidik jari Datian, Wang Xian langsung merentangkan cakar naga, dan kekuatan lempeng naga Tai Chi penggilingan besar 5 elemen dan tubuh naga Void semuanya ditumpangkan di dalamnya. Di hadapan orang yang kuat di tingkat Dao, dia tidak akan menahan tangan sedikit pun, dia juga tidak bisa menahan. Ledakan, cakar naga yang menakutkan bergerak menuju cetakan tangan surgawi yang besar dari orang bijak Sang Santian. Ketika orang bijak yang baik hati merasakan kekuatan cakar Wang Xianlong, firasat buruk muncul di wajahnya. Cakar naga mendarat di cetakan tangan Datian dan langsung menghancurkannya. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan dari cakar naga menyerbu ke depan orang suci surgawi yang baik itu. Kota, tubuh Santian Sengren bergetar, dan hantu energinya sendiri keluar dari tubuhnya, meledak ke arah cakar naga. Bam-bam, tabrakan keras terus terdengar. Tapi corak Saint Santian berubah drastis, dan dia masih tidak bisa menahan cakar naga yang menakutkan itu. Sejumlah besar darah keluar dari mulut, dan terbang mundur. Di bawah pertarungan, bagaimana ini mungkin? Darah disemprotkan dari mulut Santian Seng, dan dia menatap Wang Xian dengan kaget. Dia benar-benar kalah. Hanya melawan satu gerakan, dan Anda akan diadili. Dia adalah orang yang kuat di tingkat Dao, dan dia juga terkenal di seluruh Justice League. Namun, di hadapan ahli peramal Tianyuan yang aneh ini, dia sama sekali bukan tandingannya. Kapan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao muncul di mana-mana? Alasan mengapa dia berani melakukan tindakan seperti itu adalah karena dia yakin. Anda tidak mungkin sangat sial untuk bertemu dengan keberadaan yang sangat menakutkan, bukan? Tapi dia tidak pernah memikirkannya, dan itu benar-benar terjadi padanya. Apa? Tidak bagus. Di kedua sisi, 3 peramal Tianyuan lainnya melihat ayah baptis mereka dirobohkan dan terbang menjauh, meludahkan darah, dan wajah mereka berubah drastis. Seorang pria kuat yang baru saja melangkah ke tingkat Dao, berani menyerangku lebih dulu. Wajah Wang Xian penuh dengan kedinginan, dan dia langsung bergerak ke arahnya. Orang bijak Santian melihat Wang Xian bergegas ke arahnya, wajahnya berubah drastis. Kemarilah, bergabunglah di belakangku. Wajah Santian Sengren sedikit berubah, dia dengan cepat mengelak, dan berteriak pada ketiga bawahannya. Itu Patriark. Tanpa ragu sedikit pun, 3 peramal Tianyuan terbang menuju orang suci Santian. Santian Sengren menghindar, dan semburan energi disuntikkan ke lampu ramalan. Segera setelah itu, lampu ramalan bersinar terang. Ada pesan yang ditampilkan di sana. Dekat dengan kekuatan 2 pembangkit tenaga tingkat Dao. Santian Sengren merasakan informasi pada lampu ramalan, mengeluarkan geraman rendah, dan menatap Wang Xian dengan mata lebar dan ekspresi memalukan. Aku ingin mengambil pecahan medan bintang dariku, jadi aku juga ingin mendapatkannya darimu. Wang Xian melirik lampu ramalan, mengungkapkan sedikit kejutan. Mengikuti pergerakan sosoknya, dia langsung berubah menjadi tubuh naga. Bas, kabut benar-benar menyelimuti mereka, dan seluruh kekosongan tertutup kabut. Ramalan, tanya langit. Melihat kabut tebal menutupi sekeliling, orang bijak yang baik hati itu sedikit mengubah wajahnya. Gelombang energi mengalir ke lampu ramalan, diikuti dengan pesan ke dalam pikirannya. Serang, Santian Sengren meraung, dan menyerang langsung ke kanan. Pada saat yang sama, tubuh Wang Xian